Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di lokasi yang insya Allah akan dibangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majdi. Di sini kita lihat ada bangunan berupa masjid dan insya Allah di sini juga akan dibangun asrama. Dan lebih tepatnya lagi, saya sekarang berada di sini bersama Ustadz Juma nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat, Masya Allah. Lama gak ada kabar, tahu-tahu bikin pondok ini. Alhamdulillah, makanya update terus dong. Ini adalah Ustadz Juman. Antum selaku apa di sini, Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku apa di sini? Pendiri apa gimana? Ya, saya bersama teman-teman, insya Allah punya satu pemikiran bersama untuk mendirikan pesantren. Dan pesantren yang kita pilih adalah untuk Tahfidzul Quran. Jadi namanya adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majdi Temugiring. Namanya panjang. Iya. Ya, Nailul Majdi itu Nail meraih, Majdi kemuliaan itu. Temugiring ini lokasinya di Temugiring. Oh, Temugiring. Iya, jadi nanti kalau lebih enaknya nyebut ya Pondok Temugiring kayak gitu bisa. Ponpes Temugiring bisa, PPT Temugiring kayak gitu bisa. Ya. Ini sejarahnya gimana kok bisa di sini, maksudnya awal-awal punya itu modal nekat apa emang cita-cita dari kecil apa gimana? Kan saya asli sini. Ya, asli lahir di sini. Ini tanah yang untuk masjid itu tadinya milik orang tua, alhamdulillah diwakafkan. Kemudian saya bismillah untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan mendirikan masjid. Masjid ini bisa dipakai untuk siapa saja sebenarnya, dan karena masjid ini di tengah hutan itu ya, ini kan nggak ada rumah nih. Masya Allah, iya dilihat sawah, iya benar. Iya, kalau mau masyarakat yang kesini siapa gitu, jadi saya inisiatif diadakan pondok. Nah, pondoknya yang lebih fleksibel, pondok tahfidz gitu, biar masjid ini rame gitu. Karena kalau tidak diisi santri, masyarakat agak jauh ke sini, dan di masyarakat juga sudah ada masjid sendiri. Itu. Jadi ini intinya masjid milik umat lah ya. Masyarakat bisa pakai, nanti bisa dipakai untuk santri-santri pesantren. Ini kalau ke depan bisa saja mengembang, mungkin menerima usia-usia sekolah bisa jadi. Terus kabarnya di sini akan dibangun ini ya, asrama ya tadi ya? Iya, betul. Fasilitas apa jadi di sini? Ini ada ukuran kesana 10, kesananya 15 meter. Total ya, total 10. Ya, jadi ada 1 2 3, 1 2 3, berarti ada 6 kamar. Ukuran 4x4, kemudian itu nanti ada 6 kamar mandi. 1 2 3, 1 2 3. Jadi satu kamar mandi. Pas kan? Iya. Iya, satu kamar ini bisa isi 6 orang, bahkan kalau agak sempit-sempitannya bisa 8 orang bisa lah. Kali 6. 8 kali 6 lumayan lah dapatnya, 48 ya kita. Ini untuk santri putra apa putri di sini? Ini rencananya untuk putra. Jadi ini masjid. Kita plot untuk selatan masjid itu lokasi santri putra. Karena ada pikiran juga mungkin satu saat buka untuk kelas putri. Nah, santri putrinya nanti diplot di sebelah utara masjid. Oh, sebelah utara masjid. Iya, kan masih ada tanah sebelah sana. Oh, iya. Bisa dijelaskan nanti Tat ini keliling untuk boleh, apa aja yuk. Mari teman-teman. Ya, silakan. ini untuk kantor ini. Oh, ini kantor. Ya, alhamdulillah udah jadi, tinggal pengecetan tembok ya. Pengecetan tembok. Nah, ini sambil jadi kantor juga untuk rumah Ustadz. Jadi bagian belakang ditempati Ustadz, nanti bagian depannya untuk kantor. Depannya untuk ini kantor, belakang untuk rumah Ustadz. Iya. Betul. Ini yang pertama Ustadz, masjid. Ini fasilitas dan sudah sampai mana pembangunannya Ustadz? Masjid ukuran 24 kali 24. Bagian depan 6 meter itu ada mihrab, kemudian ada ruang sekretariat, kemudian kanan kirinya ada ruang 6 kali 6 meter, 2 ruang kanan kiri. Itu bisa untuk asrama. Terus sebelahnya lagi ada 3 kali 6 meter, 2 tempat kanan kiri. Itu untuk kamar mandi dan tempat wudhu. Ada 4 kamar mandi,
ada titik keran 6. Berarti totalnya 8 kamar mandi sama titik kerannya ada 12. 12 ya. Ditambah lagi ada kamar mandi di bagian dalam itu. Oh, dapur belakang ya? mihrab itu. Oh. Nah, itu ada 1 kamar mandi situ. Berarti ada 9. Untuk masjidnya ada 9 kamar mandi. Baik, untuk yang pertama kita coba masuk ke dalam masjid. Ini ada yang sering dikejar ini. Apa ini? Oh, Iya, bisa, Ustaz. bisa. Nah, ini untuk gerbang masuk lewat kanan kiri. Alhamdulillah. Nih lega ya. Lega, Masya Alhamdulillah. Allah. Jadi dari utara ke selatan ini 24 meter. 24 meter. Ya, kemudian dari depan ke belakang berarti 18 meter. Karena dikurangi 6 meter buat ruangan-ruangan tadi. Ini lihat kalau mau lihat ruangannya. Nah, ini ruangan Ayo 6 coba. kali 6. 6 kali 6 ya. 6 Ini kali 6. teman-teman. Ini bisa buat asrama. Ini rencana buat asrama. Sementara apa permanen ini Tat, nanti? Ya bisa dua-duanya. Sementara bisa, permanen bisa. Yang jelas kalau itikaf misalnya, para peserta itikaf kan butuh naruh barang apa-apa bisa di sini. Langsung menyambung ke masjid. Perkiraan ini kapasitas berapa orang? Bisa sampai 20 orang juga muat. Oh, 20 muat ya. Muat. Oh, Baik, kita tempat ke selanjutnya. mau lihat-lihat dapur bisa. Boleh? Iya, boleh. Oh, ini dulu nih. Lihat ini dulu. Iya, ini teman-teman. Ini udah dimulai di granit ya. Alhamdulillah, ini granit. Sementara di bagian tengah dulu karena pinggirnya itu kita akan mendahulukan untuk pengerjaan dinding. Nah, dinding kan belum dicat ini. Nanti kalau lantainya udah jadi baru ngecat kan kasihan lantainya. Iya, sayang bisa kotor. rusak, bisa kotor gitu nih. Makanya ini cuma di tengah, kita utamakan untuk sholat gitu. Untuk kajian sudah bisa, untuk majelis-majelis tahsin alhamdulillah sudah bisa di sini. Nah, sambil kita garap pengecatan bagian atas. Untuk bawah ini dinding rencana mau digranit. Oh, granit kanan berarti kami kiri dulu Iya, sekali ya. betul, kanan kiri nanti digranit insyaallah. Alhamdulillah plafon sudah kelar. Ini untuk ruang utama yang tinggi ini kan berat nih garapnya 8 meter. Oh, 8 meter. Dari lantai sampai atas tuh 8 meter. Tinggi banget tuh ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Lega rasanya. Ini dengar sepertinya udah mulai buat sholat jamaah ya, Ustaz ya. Sudah alhamdulillah. Untuk 5 waktu azan sudah berkumandang. Jamaah ya, anak-anak sini yang ngaji kadang ada sampai 10 anak. Sholat jamaah kadang cuma berdua gitu. Kan gak mesti ya. Intinya jamaah 5 waktu sudah berjalan. Sudah aktif ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Selanjutnya di mana, Ustaz? Dapur, kalau lihat dapur silahkan. Ayo, dapur. Ini posisinya di depan mihrab. Depan mihrab ya. Ini mihrabnya alhamdulillah sudah, latarnya ini sudah jadi, sudah dicat, sudah di plafon juga. Atasnya juga Ya ya. tinggal kanan kiri ini belum dicat. Allah menyusul. Iya. Ini untuk dapurnya. Untuk dapur, wah. Ya, dapur kecil lah ya, sekedar untuk masak air gitu. Cukup ini Bikin mie. Nah, ini nanti untuk sekretariat. Oh, sini. Jadi fungsi utamanya ini untuk sekretariat masjid, juga bisa buat kantor masjid ini. Nah, ini ada sound system di sebelah sini. Oh, ini sini belum rapi memang, ya itu baru iya. untuk sound atas. Sound. Ya, sound bawahnya belum. Itu untuk toa muadzin itu. Nah, kamar mandi ada Ini toiletnya satu ya. unit. Jadi kalau ada ustadz mau ngisi, tidak perlu ke kamar mandi luar, bisa pakai kamar mandi dalam gitu kan. Siap. Nah, ini ada 2 pintu kanan kiri bisa buat keluar masuk. Tapi ini juga belum final ya, nanti di. Belum, ini insya Allah di granit. Belum ada anggaran. Oh, ya bertahap. Masya Allah. Masih buka peluang berarti ya, Ustaz ya. Buat orang yang beramal soleh silakan. Masya Allah. Masih
dan berharap dukungan dari semua pihak seluas-luasnya dari mesin ini. Amin, mudah-mudahan sukses ya. Masih banyak sekali kebutuhannya, insya Allah. Selanjutnya ruangan mana Tat? Yang mana? Sana. Oh itu bisa, itu sama seperti ini. Nanti kita lihat kamar mandi samping juga ya. Posisinya masih berantakan. Nah ini granit nunggu dipasang ini ya, nunggu atas. Dan ini granitnya nih, granit. Untuk lantai ini. Lantai yang sebelah mana Tat? Apa Ya, masih lantai satu? semuanya ini. Oh semuanya Cuman ini kan ya. belum bisa kita pasang karena mendahulukan untuk Caci ya. pemeriksaan. Oh iya iya. Ini untuk Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Oh ini berantakan, maaf ya. Nggak apa-apa. Yuk, Ini lihat-lihat. ada lampunya. Ini sudah ada kasur-kasur, alhamdulillah. Sudah ada 15 piece kasur. Jadi kalau buat acara mabit ya nginep semalam 2 malam ini sudah bisa agak nyaman lah begitu. Cukup ini mah cukup. Ini ukuran 6 kali 6. Oh ini 6 kali. Berarti untuk di masjid ini ada 2 kan bisa menampung 40 orang buatnya. Tapi kalau 40 ya mungkin agak apa ya? Sumpah. Ini kan tidur bisa di luar. Di sini iya. buat naruh barang yang penting kan. Tidur kan bisa di aula ini luas. Jadi kita tempat belajar juga gunakan ruang-ruang masjid ini untuk belajar. Bisa di pojok sini, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Nah, sholatnya nanti di Tengah. Oh iya iya iya. Ya. Baik untuk toilet coba Tat. Oh, Lihat. toiletnya. Ruang wudhu di mana? Berarti di samping kanan kiri ya? Iya, kanan kiri ini kita bagian kanan, yang kiri persis seperti ini. Oh, hanya dibalik ya? Iya. Ini ada. Ya tuh ya, yuk. Maaf kotor ya. Oh, nggak apa-apa ya. Ini ada kloset jongkok. Ini tutupnya kita bikin pakai galvalu biar awet. Ini kan biasanya gampang Iya, rusak. kena air Biar gampang awet rusak. sekalian. Ini ada 4, 1, Ya. 2, 3, 4. 4. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, oh 6 ya. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup ini mas. Yes, 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 ya. Baik untuk selain masjid berarti fasilitas apa lagi tadi pondok ini Tat? Sementara baru itu. Nah, masjid sendiri tuh ini tahap pertama. Oh, tahap tahap pertama. keduanya tuh mengembang ke bagian timur. Oh bisa dilihat. Yuk teman-teman. Nah, ini kan 24 kali 24. Nah, nanti nyambung ke sini. Nyambung ke sini. Nah, ini halaman ini buat soft nanti. Oh ini buat soft ya ini ya? Granit insyaallah planningnya ini di granit nyambung ke masjid. Terus nanti ini bagian atas, bawahnya buat tempat wudhu. Bagian atasnya ini nanti di dak. Ini ukuran berarti lebar 7 meter, panjangnya 24 meter. Itu planningnya buat Masjid Putri. Masjid Untuk Putri. Masjid Santriwati nanti di sini. Masjid Ivannya yang santriwan di bawah. Oh lalu sih bawahnya buat apa Tat? Bawahnya ini kamar mandi sama tempat wudhu. Oh. Iya. Ada 2 ruang juga untuk marbot atau apalah. Khusus Putri berarti ini tempat wudhu Putri apa? Untuk umum. Oh untuk umum. Untuk umum. Iya. Iya ya berarti di atas nanti juga ruangan buat Putri. Ada ruangan ini, masjid ya, ini masjid masuknya. Masih nyambung ya. Dak. Nah, terus nanti di dak lagi. Kalau ada anggaran itu nanti ada kubah atau menara. Oh. Jadi masjidnya dari sana sampai sini, sampai dinding ini nih. Jauh ya? Iya. Ini Lebar nih. 7 itu 5 berarti 12. 12 ya. 12 tambah 18. Berapa? 30 40 meter. 40 ya. 30 meter 30. ya. Iya. Panjang lebar ya. 12. Cukup lah ya. Berarti target santri Putri berapa Tat kalau ruangannya ini? Ya, kalau total ini bisa untuk menampung 1.500 jamaah bisa. Oh, 1.500. Putri cuma Putri ya? Enggak semuanya. Oh, semuanya. Oh.
Ya, kalau sampai sini itu bisa sampai 1.500 jamaah, sampai mungkin 2.000-an juga menampung. Banyak ya. Ini progres ini kapan rencana? Wallahu alam. Kalau ada musinin hari ini, minta dikerjakan hari ini, kita kerjakan Nah hari tuh ini. dengan teman-teman siap ya. Masjid juga masih peluangnya besar ya. Masjid, Anggarannya masih Masya Allah. cukup banyak kurangannya. Nah selain ruangan ini Mbak Putri, apa lagi project dari Nah, nanti pondok kan ini? Pondok Putrinya sendiri kan belum kepikir. Misalnya kok ini sudah dibangun, nanti bisa buat asrama dulu. Gitu. Oh, Iya, kayak Darussufah itulah, kayak zaman Nabi kan ada sahabat-sahabat tidurnya di masjid. Itu bisa. Ini buat kamar-kamar dulu, ya, kamar-kamar los gitu. Nah, nanti kalau zamannya udah banyak atau sudah ada santri putri, nah ini untuk kebutuhan santri putri. Oh, nah yang tadi diceritain santri putri ruangannya di mana Tat? Ah, ini tadi saya bilang kan plotnya sebelah utara masjid ya. Ini sebelah utara ini. Oh ini Ya, sebelah sini. ini tanah, ini udah tanah pondok. Nah, Kotorolo yang ini belum malah. Oh yang ini belum. Nah Ya. peluang lagi nih teman-teman, peluang. Yang ini itu Masya berapa Allah. ya? Sekitar 9 sangga. Dari sini ke sana depan. Iya. Oh. Kalau ubinnya berarti kali 5, berarti 45 ubin. Atau mungkin sekitar 40 ubin, akan kepotong jalan. Ini ya mintanya sih 200, cuma waduh kayaknya ketinggian masih. Masya Ya, 200 Allah. juta ini mintanya yang punya, cuman kayaknya belum bisa. Ya, Oh. tapi barangkali ada musinin, wah saya siap. Wah tuh ini. peluang teman-teman, Tempatnya peluang. strategis sekali langsung di depan masjid. Iya sih tempatnya Masya Nggak Allah. banyak, Enak kalau loh. 200 juta ke bawah, nggak sampai 200 juta. Oh. Nah, untuk yang sudah disiapkan Putri, ini wilayah sini ini terusan termasuk juga ini utaranya yang tadi belum kebeli. Ini juga termasuk tanah pondok. Ini sudah dibebaskan ini. Oh. Alhamdulillah. Ini untuk rencananya ada 3 bangunan, 2 lantai ya. Untuk asrama Putri semua. Ya. Masya. Ini sih sebenarnya pengennya untuk bawah asrama Manula. Jadi Manula rencana ada beberapa ruang kita buatkan, kan kadang ada Manula yang ingin rehat gitu ya, ingin lebih dekat gitu. Nah kita ingin memfasilitasi, jadi ada ruang untuk mereka. Nah nanti atasnya kita bangun lantai 2 itu untuk ruang VIP ya, ber-AC, audionya bagus, videonya kalau bisa, itu bisa difungsikan nanti untuk lab dan lain-lain itu. Untuk santri juga, belajar santri ya? Bisa, iya. Atau untuk kaum muslimin yang membutuhkan ruangan-ruangan khusus ya juga, kalau pas lagi nggak dipakai boleh lah dipakai. Lah ini penjelasan untuk santri apa yang Manula termasuknya tadi ya? Ya mau disebut santri lansia boleh bang. Oh, lah ini berarti untuk pelajarannya apanya itu mereka gimana? tidak punya pelajaran. Mereka kalau belum bisa baca Quran, kita ajari baca Quran. Kalau yang mau tahsin bisa tahsin. Tapi kalau ada keinginan untuk tahfidz ya kita bisa terima setoran dari mereka gitu. Tapi utamanya intinya mereka berada di sini fokus ibadah, berdoa, membawa keberkahan buat santri-santri ya. Saya hitung-hitung ngomong santri gitu, ikut ngomong santri kayak gitu. Nah, di sini kemudian kita naik lagi nih teman-teman. Ini sebelah kanan kiri apa Ustaz? Ya. Ini yang kiri dulu ya. Ya, kiri yang dulu. Sebelah utara. Sebelah utara ini rencananya buat rumah singgah. Seperti apa tuh, Tat? Maksudnya rumah istirahat kalau ada tamu misalnya ya. Ada tamu mungkin jauh, dia nggak bisa langsung pulang karena kendaraan dan lain-lain. Nah, kan butuh tempat untuk transit. Nah, ini lokasinya kita alokasikan di sini, insya Allah. Iya, nggak luas memang, tapi mudah-mudahan paling tidak ada fasilitas itulah. Berarti termasuk dapur, toilet segala macam ya? Ya paling tidak toilet sama kamar-kamar itu. Iya. Dan kemudian yang sebelah kiri apa Tat? Ada kanan ini? Ini lapangan. Oh, lapangan. Ini buat lapangan sekaligus buat parkir, ya, multifungsi. Multifungsi ya? Iya. Oh iya. Nah nanti kita ada lagi tanah masih di atas ya, agak luas. Masya Allah, masih luas. Ini berarti lapangan nanti rencana di paving apa di apa Ustaz?
Enggak, kita pengerasan paling pakai gragal gitu ya, batu-batu kecil, nanti disiram kayak pasir gitu. Nanti tetap tumbuh rumput itu. Tapi keset itu enggak gampang becek gitu ya. Kalau buat parkir mobil juga enggak gampang amblas gitu. Masya Allah. Ini masih ada lagi loh di atas loh. Ya, masih ada satu bidang lagi. Ternyata luas juga ya. Masya Sekitar 6.700 meter. 6.700 meter. Nah, ini yang di atas ini untuk apa aja, Ustaz? Yang di atas ini bisa buat camping misalnya ya. Camping bisa. Terus kalau ada dana, campingnya dibangun aula tapi semi terbuka, jadi cukup dikasih atap, temboknya terbuka. Ini ada bisa buat panggung, itu kan udah agak tinggi tuh. Nah, sana cuman ruangan terbuka, kasih atap, bisa buat olahraga. Kalau misalnya wisuda atau apa bisa di sini, ada acara-acara besar bisa di sini. Semacam kayak ruang kumpul apa kurang rapat gitu sih ya. Auditorium. Iya. Tapi terbuka. Iya, gitu. Jadi serbaguna nantinya. Dan ini bisa difasilitasi itu juga toilet semacam itu sebelah ya? sana rencana dibangun. Oh, sebelah sana ya. Iya, itu kan tanahnya nggak lurus ya. Agak serong yang mengerucut gitu lah ya. Nanti yang lebarnya bisa dibuatkan toilet. Oh, iya. Dan di sini ini jalan apa gimana, Tat? Ini termasuk jalan umum, sekedar untuk ngedrop. Ada keperluan mobil naik ke atas bawa barang, ini bisa naik sini. Kita putar balik nanti sini. Luas juga nih ya teman-teman. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti sebelah sini itu bisa kita buat kamar-kamar atau gazebo. Ini ada beberapa. Di sini ya. Iya. Luasnya berapa kalau yang buat rencana yang buat itu gazebo? Ini kan tergantung tanahnya, nanti bisa ukuran 5 meter, bisa ukuran 4 meter, ini tergantung. Mungkin sana cuma 3 meter gitu. Nanti ada diselani pohon-pohon, itu kan jadi rindang itu kan. Dan ini, nah yang sedang dibangun apa Tat? Ini itu rencana buat miniatur Ka'bah. Jadi kalau ada muslimin pengen manasik ya bisa ke sini. Masya Allah tuh. Insya Allah. Ini terbuka untuk umum yang manasik. Luar biasa tuh. Iya. Terus bisa juga nanti dalamnya kita manfaatkan kemungkinan buat ruang media gitu ya. Iya. Jadi bermanfaat luar dalam. Dalamnya buat tawaf. Dalamnya luarnya orang bisa tawaf latihan itu. Dalamnya kita fungsikan untuk ruang media atau ruang yang lain. Nah ini perlu saya informasikan untuk tanah sebelah selatan itu. Oh masih ada lagi sana? Itu sudah sampai pohon itu. Tapi yang selatannya itu sebenarnya sudah ditawarkan untuk dibeli sama pondok. Nah apa daya lagi uangnya belum ada. Nah tuh peluang teman-teman. Padahal itu ya kita sangat butuh kan lokasi untuk asrama kan baru ada satu sana. Oh iya. Ya jadi kalau nambah asrama bingung. Ini gimana? Ini plotnya itu nanti untuk rumah Ustadz ini. Mungkin ada 4 ini ruang ya? Atau 3 ruang ini untuk Ustadz. Terus bawahnya ini untuk dapur. Sini nih dapur sini. Ya yang bawah nih. Berarti dapur santri ya? Dapur santri. Nah ini. Ini dapur yang buat itu ya santri laki-laki ya? Iya. Kalau yang santri perempuan nanti gimana? Nanti ikutnya di sana itu tadi. Sana ya. Iya. Oh berarti benar-benar terpisah ya? Iya. Jadi satu. Nah ini kan berarti untuk asrama putra baru ada 1. Nah pengennya yang sebelah selatan itu bisa terbeli. Itu ya nilainya sekitar 250-an ke bawah lah. Dari ujung sana sampai belakang sana apa? Iya. Iya. Itu kan juga naik terus mengerucut juga itu. Ya kalau secara rupiah sekitar 250-an juta. Atau mungkin nggak sampai. Nah. Dan kemudian apa lagi Ustadz untuk fasilitas pondok ini nantinya? Ya sementara kan tanahnya itu ya. Tanahnya baru itu, ini tadi sudah.
kebutuhan asrama, kebutuhan dapur tadi sudah, terus lapangan, tempat olahraga sudah, termasuk auditorium ya, ruang serbaguna, ruang lab misalnya sudah. Ya sementara itu kelihatannya sudah cukup. Kalau mau berkembang lagi ya nggak ada habisnya memang. Iya, memang ya. Sementara itu sudah cukup lah. Insya Allah paling tinggal nambah-nambah kelas sama asrama. Gitu. Kurang asrama, nambah asrama gitu. Dan ini berarti kan sudah dijelaskan semua ya Ustadz ya. Ya. Nah, informasi menerima santri itu kapan, Ustadz? Santri kan kita ada santri rencana reguler, non reguler. Non reguler itu hanya sekedar tahfidz, umur bebas, waktu pendaftaran juga bebas, kapan belajarnya mau pulang juga bebas. Nah itu yang penting kesini tahfidz kayak gitu. Itu nanti asramanya yang kita sediakan yang di masjid-masjid tadi, ruang-ruang itu. Nah, nanti ada yang program reguler, santri dengan kurikulum. Tahfidz targetnya selesai, nanti ada tambahan ilmu-ilmu agama, mungkin juga ada tambahan ilmu-ilmu umum. Gitu. Untuk usia SMP, pertamanya kita buka untuk usia SMP. Nanti targetnya 3 tahun itu hafid. Nggak ada minimal yang kayak misalkan berapa juz langsung hafid gitu ya? Inginnya sih kita sampai target 3 tahun itu betul-betul selesai. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan. Kan kadang kita ada saja anak-anak yang ya tidak bisa, ya walau alam. Cuman keinginan dari kita SMP itu selesai, semuanya selesai Qurannya. Dan tidak hanya hafal, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang berakhlak Qurani begitulah. Berarti di sini bisa nyantri sama orang tuanya juga nyantri ya Ustadz ya? Iya bisa, boleh, boleh, luar biasa. Boleh, iya kan tadi orang tuanya masuk yang non reguler, sekeluarga bisa nyantri ya. Masya Allah. Terus kemudian di sini kan sudah dijelasin semua ya Ustadz ya. Nah bagi teman-teman nih yang ingin mendonasikan atau menginfakkan nanti ke rekening mana Ustadz? Nanti dicantumin aja ya. Oh iya itu ada rekening yayasan. Ini kita perlu lihat nggak ini bagian depannya pinggir jalan. Oh, ini iya, kan bisa. ini jalan pondok ini. Oh ini jalan pondok. Ya, bukan jalan yang umum tadi ini. kita lewati ini jalan bukan jalan umum, ini jalan pondok. Jalan pondok. Nah nanti ada jalan umum itu jalan desa. Jalan desa. Ya jalan desa tadinya kan kecil. Buat nanjak itu kalau truk bawa muatan itu nggak kuat biasanya, terus kita uruk. Wah, habis banyak ini untuk pengurukan jalan ini, sama bikin talut kanan kiri bukan hampir 40-an juta lebih ini udah. Kan nguruk-nguruk sana nah buat di lalu lalang itu kendaraan berat kan pada ambles itu. Nah ini bagian depan, ini jalan kampung ya. Nah itu ada kayak pandasi itu buat apa rencana Ustaz? Nah, siap. Ini yang sudah jadi untuk kantor dan rumah Ustadz. Nah nanti ini juga alokasinya untuk rumah Ustadz, sama yang paling selatan itu untuk warung. Oh warung. Ya untuk kios. Ya kan perlu lah ya, ada kebutuhan-kebutuhan santri yang harus disediakan. Nanti kita begitu masuk, ada warung. Itu insya Allah. Masya Allah. Ya, lengkap kita bikin fondasi dulu biar tanahnya itu matang itu Madat, kan. Iya. Ya, Betul. Nah di atasnya itu ada tempat untuk sembelihan malah itu kalau Idul Fitri. Oh itu Adha ya. Belakangnya ini Iya, ya itu iya. ya. Nanti kalau udah ada ruangan kan ini ketutup sana. Iya. Nah, itu ada tempat untuk sembelihan. Kalau pas musim Idul Adha nanti sehari-hari bisa buat tempat jemur. Ya, nanti ditutup atasnya. Sebelah utaranya nanti bisa buat itu ruang laundrynya ya, rumah laundry. Berarti putar-putar juga ada ruang laundry? Ya satu saja. Oh satu. Ya satu tempat saja. Oh. Itu kan nanti dikelola bukan sama santri kan. Ya, ada yang ngelola khusus itu. Nah, iya. Dan terus apalagi kita sudah semua ini? Sudah semua. Masya Allah sudah semua. Ini masjid dari arah barat ya. Iya. Penampakan masjid dari arah barat ini bagian
seperti mihrab tapi di dalamnya itu dapur ini. Oh. Iya, itu tinggal nunggu papan nama. Iya, kayaknya ini buat tulisan ya. Iya, sudah nanti nama Masjid Al-Majdi, terus alamat ya. Sudah pesan, ada donatur. Ya, sampai saat ini qadarullah belum selesai penggarapannya, belum bisa dipasang. Masya Allah. Dan ini yang terakhir nih. Ini sebenarnya dari tadi keliling, ini alamannya di mana sih, Tat? Oh. Pastinya. Iya ya, penting ya. Penting. Kirain nanti gimana gitu. Ini masuknya kompleknya itu Temu Giring ya. Iya. Tadi kan ada Bukit Temu Giring. Nah, kalau dukuhnya masuk Dukuh Karangtawang. Oh, Karangtawang. Karangtawang, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Iya, Masya Allah. Berarti kalau patokannya ini dari perempatan Wangon kemana, Ustaz? Perempatan Wangon berarti ke timur, nanti ada pertigaan, maju dikit. Nah, jangan jauh-jauh, maju paling sekitar 20 meter nanti ada jalan ke kiri. Gampang lah ya kalau besar ya. Ya, jalan aspal ke kiri arah Gerduren. Nah, itu masuk saja ke situ, nanti tanya-tanya lagi. Masya Paling Allah. dari situ kalau pakai motor ya 5 menit. Kalau pakai mobil ya sekitar 10 menit lah. Iya, gampang dicari tuh teman-teman ya. Jangan susah lah ya. Kalau bingung ya kontak informasinya nanti boleh dicantumkan ya, Tat ya. Boleh, Masya silakan. Allah. Silakan. Tadi untuk penerimaan kapan, Ustaz? Mungkin paling cepat tahun depan. Tahun depan ya. Iya, tahun depan berarti kan Desember sudah mulai ya, sudah mulai buka informasi pendaftaran. Kalau belajar kan ya biasanya bulan Juli gitu. Tahun depan. Tapi kalau yang untuk non reguler itu mungkin bulan Oktober juga sudah bisa menerima. Ya. Dan untuk masjid ini kan tadi udah difungsikan buat sholat nih. Masjid ini selain buat sholat untuk apa tadi, Ustaz? Ngaji anak-anak apa gimana? Untuk sholat 5 waktu, terus untuk majelis-majelis tahsin. Jadi seperti privat paling 5 orang, kadang 3 orang, ada yang sampai 10 orang gitu. Itu sehari bisa sampai 3 kali, itu ada 3 majelis rata-rata. 3 waktu berarti ya? Iya, ada yang pada subuh, ada yang waktu duha, ada yang pada duhur, ada yang pada asar gitu ya. Untuk umum juga dengan, itu? Iya, disesuaikan dengan waktu mereka. Nah, terus kajian kita baru buka sepekannya 1 kali. Setiap pada Isya malam Rabu. Hari Selasa berarti ya? Iya, jam 20 sampai jam 21. Habis ngaji ya sambil ramah tamah medangan. Masya Allah. Oh iya, enak ya. Dan tadi yang menarik nih teman-teman. Tadi ada yang ngaji anak-anak ya. Nah, bagi orang tua yang mau mendaftarkannya ini gimana, Ustaz? Ya tinggal ngubungi ke sini. Kalau sudah punya nomor WA saya bisa WA langsung, atau ada yang Ustadz Ali Munawar yang di sini bisa hubungi langsung. Berarti bisa langsung. Tapi kalau untuk anak-anak waktunya sebelum asar ya. Oh, sebelum asar ya. Sebelum asar. Setiap hari apa, Ustaz? Ya bebas. Bebas ya? Iya, Iya. Untuk kelas yang kayak dewasa, remaja ada? Ada. Nah, yang remaja itu kemarin sudah rutin pada maghrib. Oh, pada maghrib? Iya, pada maghrib sampai isya. Ada 9 anak, alhamdulillah. Usia SMP. Oh, usia SMP. Iya, Berarti itu tinggal datang hadir mengikuti ya, nggak ada persyaratan khusus apa nggak ada ya? Tidak ada. Masya Allah, tuh gampang sekali bagi teman-teman yang ingin mengikuti, apa orang tua yang ingin mengikuti kelas apa nih namanya, tafid Kelas apa tahsin ya? Tahsin silahkan bisa langsung hadir ke pondok ini. Dan itu mohon maaf, biaya gimana? Biaya sukarela. Masya Allah, sukarela teman-teman, luar biasa. Monggo bagi teman-teman yang ingin mengikuti silahkan datang aja ke sini. Bagi orang tua yang ingin anaknya pintar Al-Quran langsung saja daftar ke sini. Jangan ragu-ragu, insya Allah kualitas terjamin. Insya Allah pendidikan juga nggak diragukan lagi. Ustadz, terakhir pesan-pesan untuk orang tua bagi wali santri atau remaja-remaja, monggo. Ya, pertama untuk remaja itu kan waktu dia punya kemampuan maksimal sebenarnya ya. Kalau dia gunakan potensinya untuk kebaikan luar biasa. Tapi kalau salah figur, ini juga efeknya sangat fatal. Maka harapannya dengan adanya pondok paling tidak
bisa mewadahi mereka, mengenal masjid, kemudian bisa bergaul dengan guru, ya, bisa terbimbing. Nah, saya ingin atau kami ingin tempat ini menjadi tempat yang ramah juga bagi anak-anak remaja itu. Ya alhamdulillah tadi udah ada 9 remaja putra sering ke sini gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh remaja-remaja yang lain. Kasihan sekali kalau masa-masa produktif ya untuk berbenah, untuk mengambil bekal itu disia-siakan hanya dengan main-main yang enggak Masya ada Allah, gunanya. iya, benar-benar. Capaian game-gamean itu kan sayang sekali itu ya. Nah, terus untuk orang-orang tua, pesantren itu pilihan terbaik ya untuk menitipkan anak-anaknya dididik, karena pertama keterbatasan kita sebagai orang tua mungkin sibuk atau bahkan memang tidak bisa memberikan pelajaran-pelajaran ilmu agama yang sesuai atau mumpuni begitulah. Nah, kemudian yang kedua, keberadaan mereka di rumah kan sangat bersiko dengan adanya teknologi smartphone, gadget, itu ya, segala macam ya. itu sangat berisiko. Kita susah memisahkan mereka dengan alat-alat tersebut. Ya, padahal ketika mereka berinteraksi dengan alat-alat itu mungkin ya toh tidak mungkin lagi lebih banyak negatifnya iya, daripada positifnya. Ada yang menyebut setan kecil. Tempat insya Allah untuk menyelamatkan itulah ya. Masya Benteng itu Allah. mudah-mudahan untuk menyelamatkan generasi itu. Insya Allah. Masya Allah. Teman-teman, sekali lagi nggak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi orang tua, bagi teman-teman, bagi remaja, siapapun itu yang ingin belajar Al-Quran, langsung saja daftar ke sini, datang ke sini di pondok apa Ustadz? Pondok Tahfidzul Quran Nailul Majdi Temukiri. Masya Allah, itu informasinya nanti akan dicantumkan di kolom deskripsi atau di video ini. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya ya. Mohon maaf mengganggu. Masya Allah. Dari Asam Channel. Masya Semoga Allah. berkah, selalu berkibar dan semakin maju jaya. Amin. Masya Allah. Cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.